Oke, selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini kita hari ini agak beda lagi. Kita ada segmen baru namanya dialog sama anak. Kalau kemarin ngobrol bareng istri, ini dialog sama anak. Dan teman-teman yang mungkin pernah dengerin channel podcast saya sudah tahu bahwa saya juga punya channel podcast. Saya juga sering ngobrol sama anak-anak gitu ya. Banyak hal ya, tentang musik lah, tentang buku dan lain-lain. Terakhir kemarin saya ngobrol sama anak saya yang ini tentang investasi. Nah, jadi dia kemarin cerita soal bagaimana dia sebagai seorang milenial merencanakan keuangannya di masa depan. Kenapa? Karena ternyata sekarang banyak milenial yang gak ngerti soal bagaimana merencanakan keuangannya di masa depan. Jadi blank aja gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama Alifa. Hai, aku Alifa, anak pertama Pak Basri. Ya, Alifa adalah anak pertama saya. Sekarang kuliah di Bandung, semester 6 ya? Iya, semester 6. Semester 6. Oke, Alifa, yuk kita mulai ngobrol. Ini udah berapa hari ini libur di rumah? Kurang lebih 3 minggu kali ya. 3 minggu ya, Iya. sejak 3 minggu yang lalu dijemput dari Bandung karena naik kendaraan umum sudah sangat beresiko ya, pulang ke Bogor. Di Bogor ngapain aja? Di Bogor sebenarnya aku banyak sih ngelakuin hal, soalnya kan sekarang kegiatan perkuliahan tuh dipindahinnya jadi daring gitu. Jadi kegiatan-kegiatan aku Online. selama ini sih paling kuliah online. Kuliah online. Terus habis itu jadi lebih banyak quality time sama keluarga juga. Wis, Soalnya kan selama ini quality kan time. kayak aku udah hampir 3 tahun merantau lah ya. Wis, merantau. Jadi paling di rumah tuh jarang-jarang banget. Paling sehari 2 hari. 3 hari lah 3 paling hari, lama, paling lama, gitu. Terus ya. pas sekarang dikasih libur kayak gini jadi banyak quality time baru lagi. Terus juga aku lagi mengembalikan hobi lama nih. Apa tuh? Aku lagi suka baca buku lagi. Wah, baca buku. Oke, nanti kita bicara baca buku di belakang. Nah, Alifa kan sekarang studying from home ya, udah Yes. bukan work from home dong, Iya, studying study from from home, home. study from home. Nah, bagaimana sih kalian yang mahasiswa ini belajar dari rumah, dan apakah memang sudah biasa melakukan kayak gini sebelum kejadian wabah corona ini gitu? Oke, jadi semenjak yang ada keputusan rektor waktu itu ada surat edaran bahwa pembelajaran daring itu semua aku dan termasuk teman-teman aku langsung pada pulang ke kampung halamannya masing-masing. Terus mulai dari surat edaran itu juga kita udah mulai melakukan pembelajaran lewat daring. Nah, pembelajaran lewat daring itu gimana sih? Biasanya sih kita ngelakuin video konferensi gitu sama dosennya, pakai ada melalui aplikasi-aplikasi yang udah lumayan terkenal lah ya. Dan itu dulu memang sudah biasa Nah dulu tuh dilakukan. sebenarnya nggak pernah kayak gitu. Jadi sebenarnya metode daring ini nggak cuma mahasiswanya doang yang belajar tentang metode daringnya, tapi dosen-dosennya juga Oke, jadi ini bagus dong ya. riset ulang lagi gitu loh, gimana sih caranya, terus ngikutin malah jadi dosen aku tuh ada beberapa kali dia riset ke universitas di luar negeri, karena kan di luar negeri banyak tuh yang menggunakan Pembelajaran daring. online class Oke, gitu. Mereka oke, udah oke. lebih siap lah. Terus gara-gara itu mereka mengadaptasi cara-cara di luar negeri, mereka aplikasikan di kita di Kita oke. Nah, kan sebelumnya belum pernah melakukan pembelajaran daring. Nah, kemudian tiba-tiba ini kan wabah corona ini kan cepat banget sampai akhirnya diputuskan untuk study from home. Itu kan jangka waktunya cepat. Nah, proses perpindahan dari belajar offline menjadi belajar online itu kira-kira butuh penyesuaian yang susah nggak gitu? penyesuaian susah sih enggak, cuma pas awal-awal paling ada dari keputusan rektor itu paling kita mulai mau belajar online tuh 3 hari atau 4 hari setelah kita dapat pengumuman itu. Jadi nggak pengumuman itu keluar hari itu kita belajar online, nggak juga. Jadi pertama kali sih pasti bingung ini gimana caranya, cuma lama-lama terbiasa karena ternyata jauh lebih gampang juga. Kalau kata aku sih lebih fokus juga belajar lewat daring, soalnya kan kalau di kelas kan kita bisa ngobrol sama temen, kalau Jadi di lebih online fokus kan ya. kita ya mau nggak mau harus merhatiin dosennya aja gitu. Fokus. Jadi sebenarnya buat beberapa orang study from home itu blessing in disguise ya, blessing in disguise dari wabah corona, karena kita jadi belajarnya bisa lebih efisien, efektif dan fokus Betul. gitu. Dan kalau
teman-teman Alifa ada kendala nggak dengan sistem study from home ini? Rata-rata sih kendala utama itu pada di sinyal ya, soalnya kan Oh, teman-teman aku kan sinyal. gak cuma ada di Pulau Jawa, ada juga di pulau-pulau yang kayak Sumatera, terus Kalimantan gitu-gitu juga ada. Jadi pas di kota mereka mungkin sinyal juga nggak terlalu bagus, jadinya Bagus. ada hambatan di situ. Tapi biasanya sih dosen memaklumi kalau misalnya yang luar kota atau nggak ada sinyal itu ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi apakah mereka masih pakai yang sinyal dari handphone atau sudah pakai wifi gitu? Ternyata aku baru tahu teman-teman aku tuh nggak semuanya pakai wifi, Oh, jadi gitu. masih ada juga yang ternyata pakai kuota. Pakai gitu. kuota, dan itu cukup menguras Menguras kuota sangat. ya. Jadi buat mahasiswa berasa banget. Ya sebenarnya yang berasa bapaknya ya. Kalau mahasiswanya nggak berasa, tinggal minta ke bapaknya. Oh, jadi gitu ya kendalanya. Jadi lebih karena infrastruktur Ya, internetnya sih, masih belum ini ya. Mungkin ke depan dari sini pemerintah bisa belajar ya bahwa pembelajaran online membutuhkan infrastruktur internet yang bagus gitu, dan ini para usernya udah siap, tinggal infrastrukturnya diperbaiki gitu. Nah, kan apa tadi karena wabah corona kemudian ada di rumah, kemudian ada kuliah online, tapi kan nggak 24 jam kuliah, bukan waktu kita habiskan untuk kuliah online aja. Apa sih yang biasanya para milenials, Alifa dan teman-teman yang lain lakukan ketika di luar jam kuliah? Apakah tetap produktif sebagaimana kalau misalnya masih di kampus, bisa ikut organisasi dan lain-lain, atau ngapain sih? Kalau masalah organisasi sebenarnya itu juga agak lumayan ini ya, terganggu sih kegiatan organisasi, tapi tetap juga buat teman-teman aku yang masih organisasi, mereka biasanya juga tetap ada rapat-rapat online gitu. Rapat online. Pakai aplikasi itu juga sama, rapat online sama teman-temannya. Terus juga kalau aku ngelihat dari Instastory teman-teman aku tuh sekarang lagi pada suka banyak yang masak, terus juga TikTok kan kalau anak muda zaman sekarang tuh bikin video-video masak TikTok. itu kan kalau yang cewek-cewek, apa yang cowok-cowok juga ikut Kalau masak? cowok-cowok tuh pada suka ini workout gitu, jadinya mereka Workout, jadi jauh lebih olahraga gitu. oke. Padahal waktu kuliah kan ya nggak jarang olahraga banget gitu. Iya. Jadi apa namanya, tetap produktif ya, tetap produktif. Walaupun sebenarnya kalau untuk kegiatan kemahasiswaan akhirnya kegiatannya nggak ada ya, Nggak ada. event nggak ada gitu. Jadi ya hanya untuk silaturahmi aja pada akhirnya ya, gitu. Nah terus kan teman-teman Alifa kan banyak yang dari luar kota. Apa yang teman-teman yang paling jauh dari mana sih yang paling jauh? Aku punya teman dari Medan ada. Medan. Siapa namanya? Namanya Aji. Hai Oh, Aji. Kalau Halo nonton. Aji. Aji ngapain nih sekarang? Apa kegiatan dia? Si Aji tuh dia tuh emang anaknya suka banget di rumah sih, waktu di Oh, Nangor mager. juga dia suka banget di kosan. Jadi ketika Oke. ada liburan ini dia kayak bahagia sih Oh, sebenarnya. bahagia ya. Oh, bagus lah ya. Bagus lah. Jadi ini memberi memberi waktu untuk memenuhi passionnya Aji nih ya, untuk bisa stay di rumah gitu ya. Sih suka sih. Selain Aji yang jauh? Ada dari Padang juga ada. Padang. Ada siapa namanya yang dari Padang? Ada namanya Filza Fuji, dia dari Padang juga. Oke. Yang Jabodetabek? Yang Jabodetabek banyak sih, ada Milzam tuh di Depok. Nah, di Depok gimana tuh? Kan Depok kan termasuk daerah merah kan, itu kan kategorinya. Apa yang Alifa dengar dari Aji tentang Milzam. kegiatan si Milzam Zareri dengan kondisi Depok yang seperti itu gitu. Dia sih ini katanya sih dia di rumah aja, soalnya juga orang tuanya cukup strict ya, tapi dia tetap masih melakukan aktivitas-aktivitas yang olahraga, kayak dia suka main pingpong gitu-gitu yang gampang-gampang lah. Yang memang tidak perlu harus keluar rumah. Terus yang juga jauh-jauh. dia jadi kalau di Nangor dia suka jadi malas ngerjain tugas, kalau sekarang jadi bikin laporan PKL gitu-gitu lah. Dia jadi agak lebih rajin lah kalau di rumah. Bagus Milzam. Oke, jadi bisa lebih cepat ya laporannya selesai ya. Oke, bagus. Jadi tetap walaupun jauh dari kampus ya kan, tadi ada yang di Medan, ada yang di Padang gitu ya. Depok dari Bandung jauh ya. Tetap semua produktif dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, tadi balik lagi. Tadi kan Alifa kan bilang bahwa dengan libur yang panjang ini, Alifa jadi balik lagi ke hobi lamanya gitu. Hobi lamanya adalah baca gitu. Nah, apa buku yang lagi dibaca sekarang? Aku sekarang sih lagi banyaknya baca novel sih. Novel? Apa tuh novel yang lagi dibaca? Aku sekarang yang lagi paling baca seru? serial Bumi. Tapi kalau misalnya yang terakhir aku baca terus ini kalau nggak salah ya, ini serial Iya. Bumi ini yang
Kita juga lagi baca, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 buku, 7 novel yang tebelnya segini-segini. Itu Oke, sekarang apalagi? yang terakhir aku baca. Oke, yang baru beres. Yang baru beres kemarin tuh aku ada buku suka banget, judulnya namanya Guru Aini. Itu buku menurut aku bagus banget sih untuk Guru dibaca. Aini yang nulis Andrea Hirata. Andrea Hirata gitu ya. Apa sih yang bikin buku itu bagus banget? Jadi itu menurut aku itu sih contohnya bukan kayak mahasiswa gitu ya, tapi menurut aku itu sangat relate banget sama anak-anak mahasiswa. Kenapa? Soalnya apa aku tuh? tuh kalau denger anak-anak mahasiswa, mereka tuh kayak insan-insan yang punya idealisme tinggi gitu loh. Kalau di kampus tuh kayak banyak orang yang suka mempertahankan idealisme, tapi itu sering dikucilkan gara-gara terlalu idealis gitu-gitu. Oke, bener, Jadi aku tuh bener. bingung Iya sih. sebenarnya orang Sebenarnya nggak cuma di mahasiswa, di kehidupan nyata kan seperti itu gitu. Nah, makanya aku sebenarnya bingung, sebenarnya orang punya idealisme yang sangat kuat, orang yang sangat idealis itu tuh sebenarnya bagus atau enggak? Nah, Orang yang punya prinsip. Nah, dia tuh punya tujuan, mimpi itu tuh sebenarnya bagus atau enggak sih? Nah, aku tahu jawabannya di buku Guru Aini ini gitu. Oke, boleh dong cerita tentang Guru Aini ini, tokohnya namanya siapa, kemudian kenapa kok judulnya Guru Aini, terus ceritanya bagaimana, endingnya seperti apa gitu. Spoiler nggak apa-apa? Nggak apa-apa Review gitu. lah ya, ini Review review kan lah nanti ya. kan tetap harus baca. Iya, jadi Ya kan? itu ceritanya tentang seorang anak namanya Desi. Jadi Desi ini bercita-cita sebagai guru gitu. Oh, si Desi pengen jadi guru. Nah, si Desi pengen Oke. jadi guru. Nah, banyaklah rintangan, dia tuh pinter banget. Banyak rintangannya dari ayahnya tuh tadinya nggak setuju dia jadi guru, ya pengennya tipikal pengen jadi, kalau anak pintar tuh jadi dokter gitu lah ya. Iya. Nah, si Desi tuh bilang dia pengen jadi guru. Nah, kenapa dia pengen jadi guru? Karena dia punya inspirasi seorang guru. Jadi dia tuh pengen jadi kayak gurunya gitu. Oke. Nah, abis itu si guru Desi ini setelah udah jadi guru, dia tuh punya mimpi untuk dia melahirkan seseorang seperti dia. Oke. Matematika ya, yang dimana pada saat itu matematika itu sangat dibenci sampai sekarang mungkin ya masih Iya, dibenci iya. lah ya. Iya sih. Nah, pada itu akhirnya dia merantau ke sebuah pulau kecil. Nah, yang dimana dia itu mencari seorang anak yang dia harapkan akan menjadi seperti dia gitu. Yang pinter matematika dan akhirnya jadi guru. Nah gitu. itu pokoknya dia tuh punya idealisme yang kuat. Dia tuh punya idealisme yang kuat. Salah satu yang aku contoh dari dia tuh punya sepatu. Jadi dia tuh dikasih sepatu pertama kali dia ngerantau sama bapaknya. Nah, dia tuh nggak akan pernah ganti sampai dia nemuin anak seperti dia gitu. Dia punya nazar gitu ya. Dia punya nazar gitu, dan itu tuh bertahun-tahun sepatu sampai dia dikucilkan sama orang-orang, diledekin. Kenapa sih dia nggak punya kenapa sih dia nggak mau ganti sepatu? Nggak mau ganti sepatu. Oke. Terus juga dia pada masa perantauan ini dia banyak ketemu anak-anak pinter. Tapi ternyata dia banyak dikecewakan lah sama anak-anak pinter ini. Ternyata anak-anak pinter ini nggak sesuai ekspektasi dia, yang mau jadi seperti dia gitu. Sampai ketemu seorang anak dan bernama Aini. Yang Aini itu cita-citanya kuat, pengen jadi dokter. Kenapa dia pengen jadi dokter? Karena bapaknya sakit. Dia pengen bisa menyembuhkan bapaknya. Tapi endingnya kurang beruntung. Nah, teman-teman mungkin bisa baca buku itu sendiri. Tapi buku itu memang bagus banget ya, inspiratif banget. Dan ada satu quote di buku itu yang saya ingat banget, dan ini juga relate banget sama kehidupan kita. Guru Desi bilang, gurunya Aini ya, bilang bahwa ilmu itu seperti pintu. Kalau sudah ketemu kuncinya, maka pintu itu akan terbuka lebar-lebar. Jadi ketika belajar cari kuncinya, pintunya akan terbuka gitu ya. Nah, itu ya cerita yang bisa didapat dari Guru Aini. Jadi teman-teman yang mungkin mau pengen bacaan di saat study atau work from home ini, boleh deh baca buku Guru Aini. Ini saya nggak dibayar untuk endorse ya, tapi ini memang buku inspiratif banget, dimana kadang-kadang betul kita orang-orang yang punya prinsip kuat itu justru dibenci oleh lingkungannya. Kenapa? Karena lingkungannya biasanya tidak terlalu suka pada orang-orang yang punya tujuan, impian, prinsip yang kuat. Oke, Alifa. Nah, apa rencana Alifa setelah hari ini nih? Karena ini kan kita libur ini kan masih lama, kita belum tahu nih sampai berapa lama. Apa rencana selanjutnya yang mau ada yang mau dibaca atau ada yang mau diselesaikan? Kalau aku kebetulan minggu depan mau UTS nih. Minggu depan mau UTS. Semoga ujiannya lancar ya. Ya, minggu depan tuh sih mungkin setelah UTS aku akan membaca banyak buku lainnya. Terus juga aku bakal melakukan hal-hal
produktif yang kayak aku mau ikut-ikut kayak skill academy di ruang Oke. guru gitu-gitu Oh, sih ya. good. Kayak gitu-gitulah ngisi hal-hal yang produktif. Produktif. Selain juga have fun sama keluarga gitu. Have fun dan keep in touch sama teman-teman yang tadi ya. Ada siapa tadi? Aji, ada Milzam, ada siapa lagi? Filza dan lain-lain ya, teman-teman Alifa yang lain. Oke. Alifa, menarik banget hari ini perbincangannya, dialognya. Nanti kita dialog lagi di video yang lain lagi, nanti kita bicara hal-hal lain terutama investasi di kalangan milenial karena Alifa ini cukup maju nih kalau urusan investasi di milenial. Reksadana sekarang lagi kurang bagus ya nggak masalah gitu ya, tapi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, itu menarik untuk kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih Alifa, hari ini obrolannya bagus banget. Pesan buat teman-temannya jangan lupa klik like dan share. Bye. Dah.